Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Hernanilis MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis literasi. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rafidah dengan NIM 2012-116 dari PAI 5A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang mana tugas video pembelajaran ini dilakukan guna memenuhi tugas dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Baiklah, karena kita sudah perkenalan, lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari landasan pengembangan kurikulum. Landasan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alas, pondasi, dasar atau tumpuan. Sedangkan pengertian lain yaitu landasan adalah suatu alas pijakan atau dasar pijakan dari sesuatu hal atau sesuatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Untuk pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu curriculum yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum juga berasal dari bahasa Latin yaitu currere yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Nah, kurikulum sendiri terbagi bisa diartikan menjadi arti sempit dan arti luas. Untuk kurikulum yang artinya sempit yaitu adalah sekumpulan daftar pelajaran beserta rinciannya yang perlu dipelajari seorang pelajar untuk mencapai suatu tingkat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum dalam arti yang luas itu tidak hanya sebatas tentang sejumlah daftar pelajaran saja, namun semua pengalaman belajar yang dialami pelajar juga termasuk dalam kurikulum. Nah, pengalaman belajar seorang pelajar itu bisa didapatkan dari dalam kelas, laboratorium, mengikuti seminar-seminar, tanya jawab, demonstrasi, atau bisa kita temukan dalam kegiatan olahraga. Nah, untuk landasan pengembangan kurikulum sendiri memiliki arti yaitu suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum agar bisa berfungsi sesuai dengan tuntutan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya harus diperlukan oleh tim penyusun kurikulum di tingkat pusat saja, akan tetapi harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional atau di satuan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, pengawas pendidikan, dewan sekolah, komite pendidikan maupun pihak sekolah, pihak-pihak sekolah yang terkait. Baik, karena pembahasan materi yang pertama sudah selesai, saya akan lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum sendiri itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan organisatoris, dan yang terakhir yaitu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK.
Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah tentang landasan agama. Landasan agama muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam atau ilmuwan-ilmuwan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama Islam. Nah, dalam Islam sendiri, sumber ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Dari sumber-sumber inilah unsur-unsur pendidikan itu dapat dikembangkan. Untuk yang kedua yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinteraksikan, kemudian ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, dan yang terakhir ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dari hasil tersebut. Nah, pada hakikatnya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Begitu pula pada saat penjajahan Jepang, maka kurikulum Indonesia itu menganut atau berpacu untuk kepentingan politik Jepang. Kemudian setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh itu menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Landasan yang selanjutnya, landasan psikologis. Pendidikan dari landasan psikologis itu senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Nah, melalui pendidikan juga diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Nah, terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan itu diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik dari tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta manfaat materi yang harus disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Kemudian, psikologi belajar itu memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik itu harus mempelajarinya. Nah, oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum ini, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Landasan yang keempat ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang-orang berpikir, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap harinya.
Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan, karena kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam suatu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan juga kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal-hal tersebut sifatnya umum, yang artinya berlaku bagi kehidupan seluruh masyarakat. Selanjutnya, untuk landasan yang kelima ada landasan organisatoris. Kurikulum memiliki susunan atau organisasi kurikulum sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan yang dipilih oleh pengembang kurikulum. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah terjadi banyak perubahan organisasi kurikulum di Indonesia. Meskipun organisasi yang paling sering digunakan adalah organisasi terpisah-pisah. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, selain harus memiliki landasan yang kuat, juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan teratur. Kemudian ada landasan yang terakhir, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut dengan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai pendidikan, yang mana pendidikan itu pada dasarnya adalah bersifat normatif. Dengan demikian, bagaimana agar perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa menuju perubahan yang bersifat positif bagi penggunanya, terutama peserta didik. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan itu selain memiliki kekuatan karena bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan yang baru dan teknologi yang baru demi memajukan peradaban manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.